Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi hujan, alhamdulillah waktu ngaji terang sehingga dimudahkan untuk ngaji kembali, yaitu mengkaji kitab tauhid. Semoga Allah mencatat kita pahala orang-orang yang pelajari agamanya Allah. Kita sampai pada bab yang ke-42. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Jadi bab ini menjelaskan tentang larangan berbuat kesyirikan, larangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin memberikan komentar tentang bab ini. Fala taj'alu lahu andadan fil ibadah wa antum ta'lamuna annahu la andada lahu fil rububiyah. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam peribadatan, padahal kalian mengetahui bahwa tidak ada tandingan bagi Allah dalam hal rububiyah. Kita sudah pernah bahas tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kalau tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Allah pencipta, secara esa tidak ada pencipta selainnya. Allah yang mengatur alam semesta, tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan para hamba. Jadi perbuatannya para hamba dimurnikan hanya untuk Allah. Itu tauhid apa? Ibadah atau tauhid uluhiyah. Namanya tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Artinya apa? Kalau kita meyakini dan manusia secara umum meyakini Allah itu esa pada hal penciptaan, nggak ada penciptaan kecuali Allah, termasuk orang-orang musyrikin. Lah, Allah di sini menjelaskan kalau Anda meyakini, mengetahui bahwa tidak ada pencipta selain Allah, maka jangan sampai Anda menjadikan sesembahan selain Allah. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, jangan nyembah selain Allah, jangan berbuat syirik, karena kalian mengetahui tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat ma'bud, syarat sesembahan itu harus
pencipta. Bukan pencipta tidak berhak disembah. Tidak boleh ibadah kepadanya, tidak boleh doa kepadanya, enggak boleh. Karena syarat sembahan itu ayakuna khaliqan. Wa hadil ayatu fa wa awwal amrin wa nida'in bit tauhid wa awwalun nahyin 'anasyirki fil Qur'an. Ayat ini adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat Al-Qur'an, perintah pertama dalam Al-Qur'an ayat ini, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Berarti ada perintah, ada larangan. Mana perintahnya? Ya ayyuhan nasu budu. Wahai manusia, sembahlah Allah. Perintah menyembah Allah artinya perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kullu ibadatin fil Qur'an maknaha tauhid. Semua ibadah dalam Al-Qur'an itu artinya tauhid. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kalau tidak dibangun di atas tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kalau tidak bersih dari kesyirikan. Maka ayat ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum itu perintah pertama dalam Al-Qur'an, dan perintah pertama dalam Al-Qur'an perintah ibadah berarti perintah tauhid itu perintah pertama dalam Al-Qur'an. Sebaliknya larangan pertama dalam Al-Qur'an ya ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Larangan dari apa? Larangan dari berbuat kesyirikan. Menunjukkan agungnya tauhid dan menunjukkan bahayanya kesyirikan. Ini menunjukkan juga kenapa setelah perintah ibadah Allah larang syirik. Karena ibadah tidak dinamakan ibadah kalau tidak menjauhi perbuatan kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah juga berfirman, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik, kita masuk pada dalil disebutkan oleh Ibnu Abbas. Penjelasan Ibnu Abbas terhadap ayat tadi. Moga Zakaria. Yang kedua. Berkata Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan membuat adat sekutu-sekutu ialah perbuatan syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut kecil yang mayat di atas batu hitam pada malam yang gelap. Yaitu seperti ucapan Anda, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, serta demi hidupku. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, tentu kita didatangi pencuri-pencuri itu. Atau kalau bukan karena angsa yang ada di rumahku, tentu datanglah pencuri-pencuri itu. Dan ucapan seseorang kepada kawannya atas kehendak Allah dan kehendakmu, juga ucapan seseorang. Kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, janganlah Anda sebutkan si fulan si anu dalam ucapan-ucapan tersebut. Itu semua adalah perbuatan syirik terhadapnya. Roh Ibnu Abi Hatim. Taib, di sini ayat ini kaitannya adalah berkaitan syirik besar. Ayat ini fala taj'alullahi anda, ini berbicara tentang syirik besar. Tapi Ibnu Abbas dalam menjelaskan ayat ini ngasih contoh-contoh berkaitan dengan syirik kecil. Berarti termasuk manhaj para sahabat, mereka adalah berdalil dengan ayat atau hadis larangan berbuat syirik besar
tapi bisa juga digunakan dalil untuk larangan syirik kecil. Kenapa? Karena sama-sama ada unsur menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Jadi paham ya? Jadi termasuk kaidahnya Ibnu Abbas, ya, kaidahnya para sahabat, yaitu terkadang berdalil dengan ayat atau hadis yang melarang syirik besar, tapi dalil tadi digunakan untuk menjelaskan larangan syirik kecil. Karena sama-sama menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Kata Ibn Abbas, al-andad pada ayat tadi ada syirik yang lebih samar dari dabibin namli, itu bekas yang dilewati oleh semut, jalan semut. Ala sofatin sauda, di atas batu hitam, wis samar di atas batu hitam. Fidul matil lain, di tengah malam. Jadi syirik itu benar-benar samar. Apa makna samar berkaitan kesyirikan? Kesyirikan itu ada yang zahir, ada yang samar. Jadi syirik itu ada yang tampak, ada yang samar. Yang tampak seperti apa? Yang tampak itu seperti orang yang nyembah selain Allah, kelihatan. Tampak apa tidak? Tampak. Seorang mengucapkan ucapan yang di situ mengandung doa kepada selain Allah, tampak apa tidak? Tampak. Jadi orang bersumpah dengan selain nama Allah diucapkan, tampak apa tidak? Tampak. Jadi syirik itu ada yang tampak, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak tampak itu ada dua makna. Yang tidak tampak ada dua makna. Syirik yang tidak tampak yang pertama adalah berkaitan dengan syirik yang kaitannya dengan hati. Jadi syirik yang tidak tampak yang pertama apa? Kaitannya dengan hati, seperti riya, beramal apa? Pamer. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelakunya ketika dibersedekah niatnya karena manusia supaya dipuji, itu kan samar, tidak tampak bagi manusia, ya. Karena apa? Tidak tampak di sini ditinjau jadi hati. Cuman kita sebagai manusia nggak boleh masuk dalam hatinya manusia. Serahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna tidak tampak yang pertama. Makna syirik tidak tampak yang kedua adalah bahwa syirik tadi tidak tampak bagi kebanyakan manusia karena banyak tidak memahami. Jadi paham ya? Jadi yang kedua maksudnya adalah tidak tampak karena banyak orang tidak paham. Dan ini yang dimaksudkan Ibnu Abbas pada pembahasan ini. Seperti apa contohnya? Wallahi wa hayatika, demi Allah dan kehidupanmu. Ini apa bentuknya ini? Bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau dari sisi ucapannya, kalau kita dengar dia mengucapkan seperti itu, tampak apa tidak? Tampak. Tapi ditinjau dari banyak orang tidak perhatian dengan hal ini, dikira tidak syirik, padahal termasuk perbuatan kesyirikan. Wallahi wa hayatik, demi Allah dan kehidupanmu. Seorang kalau mau sumpah, kalau harus bersumpah, sumpahnya harus dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau harus sumpah. Tapi kita tidak boleh bermudah-mudah dalam bersumpah, kecuali ada kepentingan yang memang harus bersumpah. Wahayatika, demi kehidupanmu. Ini adalah wawu qasam. Wawu di sini adalah sumpah. Apa digandengkan dengan
wallahi. Maka ini masuk dalam syirik, itu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hayati, sama, demi kehidupanmu dan kehidupan. Dan kamu mengucapkan kalau bukan karena sebab anjing kecil ini, niscaya akan datang kepada kita para pencuri. Jadi tidak alhamdulillah, bukan ya, karena pertolongan Allah bukan, tapi selamat dari adanya pencuri. Langsung dia katakan apa? Gara-gara anjing, sehingga selamat dari pencuri. Kalau seorang meyakini dalam hatinya memang ini yang menggerakkan, memberikan keselamatan, terlepas kehendak Allah Subhanahu wa taala, jatuhnya syirik besar. Tapi kalau sudah di lisan saja, tapi hatinya tetap berkeyakinan semua dengan karunia Allah, maka jatuhnya anda syirik kecil, yaitu di lisan, yaitu al-alfa, itu lafaz. Laulal batu fid dari la atal lusus. Kalau bukan karena al-batu, angsa di rumah yang suka teriak-teriak, niscaya datang pencuri. Jadi bukan dinisbahkan kepada Allah. Dan kita perlu membiasakan, kalau dapat nikmat itu harus ingat alhamdulillah. Ini fadlullah, ini karunia Allah, karena rahmat Allah. Allah berikan rezeki. Jadi seperti itu. Karena lisan ini membantu hati, sebagaimana hati membantu lisan. Maka sering biasakan, langsung diingat Allah yang ngasih, Allah yang berikan karunia. Dan itu wujud syukur seorang hamba. Wa qaulur rajuli li sahibi masya Allah wa syi'ta. Dan ucapan seorang kepada temannya, Allah berkehendak dan kehendakmu, dengan menggunakan dan wawu, yufidu tasyrik, menyertakan. Beda dengan Allah yang berkehendak kemudian. Nah, kalau kemudian itu tidak tasyrik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi, kemudian dikatakan kepadanya masya Allahu wa syi'ta, maka beliau mengatakan qul, katakanlah masya Allahu wahdah, Allah saja yang berkehendak. Atau tingkatan yang kedua, masya Allah tsumma syi'ta, Allah berkehendak kemudian. Jadi ada dua tingkatan. Tingkatan paling tinggi kita katakan apa? Masya Allahu wahdah, semua kita kembali kepada Allah. Tingkatan yang kedua, dan ini boleh, masya Allah tsumma syi'ta, Allah berkehendak kemudian. Kamu berkehendak, Allah memberikan pertolongan, kemudian kamu memberikan bantuan atau pertolongan ya. Jadi kemudian. Dan ini ucapan yang perlu dibiasakan, karena kadang-kadang kita sering lupa dengan hal-hal ini, padahal itu bagian daripada akidah kita. Ingat kepada Allah ketika mendapatkan nikmat dan selalu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulur rajuli, dan ucapan seorang, ini contoh-contoh seperti Ibnu Abbas. Laulallah wa fulan la taj'al fiya fulanan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, ini sama dengan masya Allah wa syi'ta. Jangan jadikan di dalamnya fulan. Kalau memang harus menyebutkan si fulan, pakai kemudian. Karena hal-hal tadi kata Ibnu Abbas adalah termasuk perbuatan asyirku billah. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Masyarul muslimin rahimakumullah, di sini menunjukkan bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hati kita maupun dalam ucapan. Ini juga menunjukkan Islam mengajarkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat jangan lupa, ingat langsung Allah Subhanahu wa taala.
hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah, ini rahmat Allah, ini rezeki Allah. Alhamdulillah. Harus sering seperti itu kita tanamkan dalam diri kita. Taitan yang kedua, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka ia telah berbuat kafir atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan menyatakan hasan, Hakim menyatakan sahih. Tayyib. Dalil yang kedua dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Apa makna hadis tadi? Faqad kafara aw asyraka. Maksudnya kufran aw syirkan akbara, ini taqada anal mahluf bihi musawwilillahi fit taqdim wal 'azamah. Kufur dan syirik tadi hukumnya syirik besar jika seorang meyakini bahwa selain Allah yang dia gunakan sumpah tadi itu sama dengan Allah dalam pengagungan. Jadi kalau seorang mengagungkan selain Allah sama dengan mengagungkan Allah, apalagi lebih, maka jatuhnya syirik besar. Seorang bersumpah dengan selain Allah, makhluk walaupun mulia, dan dia meyakini ini sama dengan Allah, apalagi lebih daripada Allah, maka jatuhnya syirik besar. Tapi kalau ya tidak, maka jatuhnya pada syirik kecil. Tapi syirik itu walaupun kecil tetap termasuk dosa yang besar, termasuk dosa yang besar, bahkan akbar minal kabair, lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Ibn Mas'ud. Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairi shadiqan. Bersumpah bohong dengan menyebut nama Allah lebih aku sukai daripada bersumpah jujur tetapi dengan menyebut nama selain Allah. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan maksudnya membolehkan bohong, bukan. Jadi beliau menyebutkan ada kebohongan, ada kejujuran. Dan kebohongan itu bahaya. Orang kalau bohong itu merambat ke dosa-dosa yang lain. Aslu kulli syarr al-kadzib. Pondasi segala keburukan itu dusta. Sebaliknya aslu kullil khair as-sidq. Pondasi segala kebaikan itu jujur. Artinya orang kalau dusta ini akan menjadi pintu segala kerusakan. Orang kalau jujur maka ini akan membukakan berbagai macam kebaikan. Makanya seorang muslim tidak berbohong, tapi seorang muslim jujur. Makanya Nabi itu sifat utamanya adalah al-amin. Dikenal sebelum Islam karena dia nanti akan menyampaikan agama Allah, akan menyampaikan kepada manusia kebenaran. Maka dusta ini sangat bahaya sekali. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan la'an ahlifa, kalau seandainya aku bersumpah dengan nama Allah. Tauhid apa bukan ini? Tauhid. Kalau seandainya aku bersumpah dengan nama Allah, tauhid, tapi dusta, ada dosa besarnya, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah. Tauhid atau syirik? Syirik. Tapi jujur. Artinya apa? Tauhid
ini lebih berat dari segala kebaikan. Ya, mengalahkan segala kebaikan. Dan syirik itu bisa mengalahkan segalanya. Nah, Ibnu Mas'ud di sini beliau tidak kemudian senang ini, bukan, tapi maksudnya beliau adalah tidak suka sumpah dengan selain tidak suka sumpah kepada Allah tapi dusta, tidak pula suka sumpah dengan selain nama Allah tapi apa? Jujur. Tapi maksudnya adalah seandainya terjadi, maka bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur itu lebih dahsyat daripada bersumpah dengan nama Allah tapi apa? Dusta. Sayyi'atu syirki a'dham min sayyi'atil kadzib li'anna syirka la yughfar. Jadi Ibnu Mas'ud tidak suka yang pertama, tidak pula yang kedua. Tapi ingin menjelaskan beliau bahwa keburukan kesyirikan itu lebih agung dari keburukan dusta. Kenapa? Karena syirik tidak diampuni. Kecuali kalau tobat sebelum meninggal dunia. Sayyi'atu syirki a'dham min sayyi'ati al-kadzib. Keburukan syirik itu lebih agung daripada keburukan dusta. Sebaliknya, kebaikan tauhid itu lebih agung daripada kebaikan jujur. Padahal jujur itu luar biasa keutamaannya. Ini menunjukkan apa? Agungnya tauhid. Makanya kalau kita bandingkan itu, ya, adalah maksudnya gini. Kedustaan itu dosa besar. Tapi syirik lebih besar. Jangan kemudian syirik dosa besar kalau dusta tidak mengapa selama tidak syirik. Bukan seperti itu maksudnya adalah dusta itu dosa besar bahaya, tapi lebih bahaya lagi apa? Dosa kesyirikan. Sama juga kejujuran itu sangat agung dalam Islam. Sangat agung. Tapi lebih agung lagi adalah tauhid. Sama juga dengan amal, ada wajib, ada sunnah. Dan kemudian yang wajib penting, yang sunnah tidak. Pertimbangan itu maksudnya. Tapi yang sunnah itu penting, tapi yang wajib lebih penting dan lebih agung. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan akan bahayanya perbuatan kesyirikan, karena kesyirikan itu lebih agung daripada dosa-dosa besar, padahal semua dosa terlarang. Yang keempat, Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan. Janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Nah, di sini al-mu'allif menyusunnya bagus. Setelah disebutkan yaitu perbuatan yang terlarang, bersumpah dengan selain nama Allah, beliau mengajarkan supaya kalau bersumpah dengan nama Allah. Kalau dilarang kesyirikan, maka beliau mengajarkan bagaimana supaya tahu tauhid. Makanya beliau menyebutkan hadis Hudzaifah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau dikenal dengan sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ini banyak tanya tentang masalah-masalah tentang fitnah akhir zaman. Makanya beliau orang yang paling paham tentang fitnah yang akan terjadi akhir zaman. Dan beliau dikabarkan Rasulullah dengan nama-nama orang-orang munafikin. Makanya kalau ada yang meninggal, ya, maka Umar ini tanya kepada, lihat sahabat Hudzaifah, dia nyolati, ikut nyolati. Ya. Jadi Allah tunjukkan nama-nama orang-orang munafikin. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jangan kalian
mengucapkan masya Allah wa sya'a fulan. Allah berkehendak dan si fulan berkehendak. Pakai apa ini? Huruf wawu dan penyamaan. Umpamanya kita katakan Ja'a Muhammad wa Zaid, datang dua-duanya, bisa bareng. Tapi kata Ja'a Muhammad kemudian Zaid, nah, ada yang berikutnya, tidak mengandung tasyrik. Jangan ucapkan masya Allah wa sya'a, walakin kulu ucapkan masya Allah thumma sya'a fulan. Ucapkan masya Allah, Allah berkehendak kemudian fulan berkehendak. Si fulan berkehendak. Ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Abbas di tafsir ayat fala taj'alullahi andada wa antum ta'lam. Dalil kelima. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai bahwa ia melarang ucapan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, tetapi membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, dan janganlah Anda mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Tayyib, dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya beliau membenci pada zaman generasi awal umat Islam dahulu sering mengandung makna atau maknanya adalah suatu yang haram. Anu yakrahu an yaqula ar-rajul, aku benci apabila ada seorang mengatakan a'udzu billah wa bika, aku berlindung kepada Allah dan dengan pakai apa? Dan tadi. Wow. Tapi boleh untuk mengatakan a'udzu billah tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian denganmu. Qala wa yaqulu laulallah tsumma fulan. Yang boleh adalah kalau bukan karena Allah atau kalau bukan pertolongan Allah kemudian si fulan. Jadi kalau sukses itu jangan lupa karena Allah kemudian manusia. Atau langsung alhamdulillah Allah memberikan pertolongan. Itu lebih tinggi derajatnya. Wala taqulu laulallah wa fulan. Jangan ucapkan Allah berkehendak kalau bukan karena Allah dan si fulan. Menggandengkan apa huruf A? O atau dan. Di sini mengandung pelajaran penting, yaitu apa? Asyar'u idza aglaqa babal muharram fataha babal jawaz. Ini di antara hikmah syariat sering apabila menutup pintu yang haram itu seringkali membuka pintu yang dibolehkan. Apa larangan di sini? Tidak boleh mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Tapi dibuka yang boleh apa? Masya Allah wahda atau masya Allah tsumma syi'ta. Ditutup pintu masya Allah wa fulan atau laulallah wa fulan. Tapi dibuka pintu yang boleh apa itu? Laulallah tsumma kemudian si fulan. Atau seorang itu dilarang wal Ka'bah, demi Ka'bah enggak boleh bersumpah dengan Ka'bah karena bersumpah dengan makhluk. Tapi boleh apa? Warabbil Ka'bah, dan demi Tuhannya Ka'bah, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yasula tarkul muharram wa hatta na'lama sumu syariah. Kenapa? Seringkali syariat kalau nutup pintu yang diharamkan itu sering dibuka pintu yang dibolehkan. Ada dua hikmah. Yang pertama, agar seorang itu terbantu lebih mudah meninggalkan yang haram. Lebih mudah. Ada solusinya. Yang kedua, hikmahnya adalah agar seorang memahami tentang tingginya syariat, keutamaan dan kemuliaan syariat Islam. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang terlarang, apa ini solusinya? Apa pengambilnya? Bukan berarti harus terus pertahankan yang haram. Solusinya ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, dia doa, usaha, ya, ditinggalkan yang haram, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dalam hadis Nabi bersabda, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, syaratnya apa? Karena Allah, maka Allah akan beri ganti lebih baik daripada itu.
Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa meninggalkan suatu yang haram karena Allah, maka Allah akan berikan ganti lebih baik. Dan sekarang kita masuk pada masail. Kandungan bab 1, tafsiran membuat handat sekutu-sekutu. Nah, tadi dijelaskan oleh Ibnu Abbas. 2, bahwa ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan syirik akbar. Para sahabat dalam menafsirkannya mencakup pula syirik asghar. Kenapa? Karena sama-sama kesyirikan. Dan ini manhaj sahabat. Walaupun ayatnya itu berkaitan dengan larangan syirik besar, tapi bisa juga dipahami tentang larangan syirik kecil. Karena yang besar terlarang, begitu pula yang kecil terlarang karena sama-sama menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik. Demi fulan, demi Ka'bah, demi Nabi, demi ya Ka'bah, ya maka itu adalah terlarang, termasuk syirku billah. Kalau sekadar lisan maksudnya syirkun asghar tapi tetap bahaya. Terus 4, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, apabila sumpahnya itu benar maka lebih besar dosanya daripada sumpah bohong. Nah, idza halafa bi ghairi shadiqan fa akbar min yaminil ghamus. Bahwasanya seorang apabila bersumpah dengan selain nama Allah walaupun jujur, itu lebih besar dosanya daripada sumpah yang al-ghamus. Sudah selain nama Allah, dia bersumpah selain nama Allah tapi jujur, lebih besar daripada sumpah yang bohong. Padahal bohong dosa besar. Kenapa tadi alasannya? Karena keburukan syirik itu mengalahkan keburukan kebohongan. Walaupun bohong termasuk dosa besar. Ini namanya yamin al-ghamus. Apa yamin al-ghamus? An yahlifa billah kadziban liyaqtati'a biyama lam ri'in muslim. Ada istilah al-yamin al-ghamus. Dinamakan al-ghamus karena akan menjadikan manusia akan cemplungkan dalam neraka. Yughmis nafsahu bil halak. Seorang bersumpah dengan nama Allah bohong untuk mengambil harta seorang muslim. Dia berani bersumpah dengan bohong dengan nama Allah. Namanya yamin al-ghamus. Yang kelima. 5. Perbedaan antara kata dan wa dengan kata kemudian dan summa dalam ucapan. Nah, kalau wawu itu menunjukkan musawah, kesamaan dan tasyrik. Cuman kalau wawu summa itu menunjukkan makna ya, yaitu tarohi. Maka kemudian tidak termasuk hal yang terlarang. Tapi yang terlarang adalah menggunakan apa? Huruf wawu atau dan tadi. Taib ini dapat kita bahas dalam bab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-43, babu maja fi man lam yakna bil halfi billah. Bab barang siapa yang tidak puas dengan sumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini kita bahas pada pertemuan akan datang biidznillah yang masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, artinya menyempurnakan bab-bab sebelumnya. Aku qouli hada. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.